Indonesia sekarang seperti kapal besar yang terus melaju di lautan, tapi kompasnya patah dan nakodanya sibuk menghitung laba pribadi. Di atas geladak, sebagian kru berebut kursi empuk sambil menutup mata pada retakan di lambung kapal. Dari jauh, penumpang kita semua melihat air mulai merembus masuk, tapi suara kita tenggelam oleh gemuruh pesta musik para elit. Begitulah wajah negeri ini, indah dari jauh, rapuh di dalam. Kita punya potensi besar, tapi setiap hari kita menyaksikan bagaimana fondasi strategis nasional digerogoti. Bukan oleh musuh asing, tapi oleh sistem yang rela dijual murah untuk kepentingan segelintir orang. Politik kita hari ini adalah panggung besar, di mana drama kekuasaan dimainkan tanpa malu-malu. Alih-alih menjadi arena adu gagasan, ia berubah menjadi pasar transaksi. Partai bukan lagi rumah ideologi, tapi perahu sewaan yang bisa berlayar kemana saja, asalkan ada bensin dari sponsor yang tepat. Kebijakan sering lahir bukan dari kebutuhan rakyat, melainkan dari hasil lobby, barter jabatan, atau kompromi bisnis. Lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi penyeimbang perlahan kehilangan taringnya. Bahkan terkadang terlihat seperti bagian dari mesin yang sama. Transparansi hanya jadi jargon, sementara praktek kian buram. Dalam kondisi ini, demokrasi berjalan di atas rel yang bengkok, maju tapi tersendat dan rawan tergelincir. Di bidang ekonomi, kita dihadapkan pada ironi. Angka pertumbuhan PDB yang diklaim stabil sering dijadikan alat promosi politik. Tapi di lapangan, ketimpangan justru semakin menganga. Utang negara menumpuk dengan janji akan menggerakkan pembangunan. Tapi banyak proyek strategis nasional terasa seperti etalase. Indah untuk dipamerkan, rapuh untuk dijalani. Infrastruktur dibangun dengan cepat, namun tidak selalu diikuti penguatan kapasitas industri lokal. Kita jadi pasar besar bagi produk asing, sementara industri dalam negeri terseok-seok menghadapi persaingan yang tidak seimbang. Sektor pertanian dan ketahanan pangan terancam karena kebijakan impor yang kadang lebih menguntungkan pedagang besar daripada petani lokal. Pada akhirnya rakyat kecil tetap bergantung pada harga pasar yang dikendalikan jaringan distribusi segelintir pemain kuat. Pertahanan bukan sekadar jumlah alutsista atau seragam tentara, tapi juga kesiapan politik dan mental bangsa untuk menjaga kedaulatan. Sayangnya kedaulatan kita sering digadaikan secara halus melalui perjanjian investasi atau proyek kerjasama yang syaratnya merugikan posisi tawar kita. Basis industri pertahanan masih lemah hingga kita bergantung pada impor peralatan militer yang mahal. Dalam situasi geopolitik yang makin panas di kawasan, ketergantungan seperti ini bisa berbahaya, apalagi keputusan strategis. Pertahanan seringkali tidak sepenuhnya lepas dari kepentingan politik jangka pendek. Di ruang sosial dan budaya, Indonesia juga mengalami pergeseran yang mengkhawatirkan. Budaya gotong royong dan kesederhanaan yang dulu menjadi identitas perlahan tergeser oleh pola pikir instan dan individualistik. Media sosial mempercepat laju perubahan ini, bukan hanya menyebarkan informasi, tapi juga hoaks, ujaran kebencian dan budaya pamer. Pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral dan intelektual malah sering terseret ke arus birokrasi dan kebijakan yang berubah-ubah. Kurikulum berganti mengikuti tren politik, bukan kebutuhan jangka panjang. Guru dibebani administrasi berlebihan, sementara fasilitas pendidikan di daerah tertinggal masih jauh dari kata layak. Anak-anak tumbuh dalam sistem yang lebih menekankan angka ujian ketimbang kemampuan berpikir kritis. Sementara itu, budaya politik kita ikut mempengaruhi cara pandang generasi muda. Figur publik yang sukses karena sensasi lebih sering diidolakan daripada mereka yang berprestasi lewat kerja keras. Akibatnya, orientasi banyak yang bergeser. Bagaimana cepat terkenal, bukan bagaimana memberi kontribusi nyata. Krisis teladan ini membuat nilai-nilai luhur bangsa terasa samar di tengah hingar-hingar popularitas instan. Lingkungan hidup menjadi korban yang paling sunyi tapi paling parah dampaknya. Hutan tropis kita, paru-paru dunia, terus terkikis oleh izin tambang dan perkebunan yang meluas. Sungai-sungai tercemar limbah industri, laut dipenuhi sampah plastik, dan udara di kota besar semakin beracun. Ironisnya, kerusakan ini sering terjadi dengan restu kebijakan. Alih-alih memperketat aturan, pemerintah justru memberi karpet merah pada investor yang menyajikan pertumbuhan ekonomi cepat tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Padahal bencana ekologis yang timbul, banjir, longsor, kebakaran hutan, membebani APBN dan merenggut nyawa serta mata pencaharian rakyat. Kita seperti membakar rumah sendiri demi
menghangatkan diri sebentar. Jika semua ini dibiarkan, kita akan memasuki siklus krisis yang sulit diputus. Politik yang kotor melemahkan kebijakan publik, ekonomi yang rapuh mempersempit pilihan, pertahanan yang lemah mengundang tekanan asing, degradasi budaya yang meruntuhkan solidaritas sosial, dan kerusakan lingkungan memicu konflik sumber daya. Semua faktor ini saling menguatkan dalam spiral negatif. Bukan berarti kita sudah hancur sepenuhnya, tapi arah yang kita tempuh sekarang jelas mengkhawatirkan. Seperti orang yang sedang sakit parah, kita mungkin masih bisa berjalan, tapi setiap langkah diambil dengan tubuh yang makin melemah. Namun, kritik tanpa solusi hanya akan menjadi keluhan. Jalan keluar membutuhkan keberanian politik, kesadaran publik, dan komitmen jangka panjang. Pemerintah harus mengembalikan orientasi kebijakan pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya kepentingan elit atau investor besar. Partai politik harus dibersihkan dari praktek transaksional, dan mekanisme akuntabilitas diperkuat. Ekonomi perlu diarahkan pada kemandirian sektor strategis, pertanian, energi, teknologi, dan industri pertahanan. Pendidikan harus memprioritaskan pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis, bukan sekedar mengejar ranking. Di sisi masyarakat, kita juga punya peran penting. Tidak cukup hanya mengeluh di media sosial. Tekanan publik yang konsisten melalui partisipasi politik, kontrol sosial, dan dukungan pada inisiatif positif bisa memaksa perubahan. Menghidupkan kembali budaya gotong royong, memperkuat solidaritas lintas daerah dan kelompok, serta membangun kesadaran lingkungan adalah langkah kecil yang berdampak besar. Dalam sejarah, perubahan sering dimulai dari kelompok kecil yang bersuara lantang, bukan dari arus besar yang fasif. Indonesia belum terlambat untuk berbalik arah. Kapal besar ini masih bisa diselamatkan, tapi butuh keberanian untuk membuang nakoda yang hanya sibuk mengisi kantong sendiri dan menggantinya dengan mereka yang mau benar-benar bekerja untuk seluruh penumpang. Lautan di depan memang penuh badai, tapi badai itu tidak akan menghancurkan kita jika kemudi dipegang oleh orang-orang yang tahu arah dan mau mendengar suara di bawah geledak. Pertanyaannya sekarang, maukah kita semua mengambil bagian atau kita akan terus duduk diam sambil menunggu kapal karam? Gimana menurut kalian nih guys?